Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di sesi Jurnal Club seri kedua. Perkenalkan, saya Kintan Kamilia, Research and Programs Lead dari Fudagogik. Fudagogik adalah lembaga penelitian independen non-pemerintah dan nirlaba yang berdedikasi pada transformasi sistem pangan berkelanjutan melalui penelitian dan ilmu pengetahuan tentang keterkaitan antara sistem pangan, iklim, dan kesehatan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan Jurnal Club seri kedua ini, Fudagogik bekerja sama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui dua lembaga otonom yang bernaung di bawahnya, yaitu Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau DIPI dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau ALMI. DIPI adalah lembaga pendanaan riset independen yang mendukung penelitian fundamental berkualitas di Indonesia, sementara ALMI menghimpun para ilmuwan muda Indonesia dan dari berbagai disiplin ilmu. Keduanya memiliki komitmen untuk mendorong ilmu pengetahuan yang berkualitas, terbuka, dan relevan bagi kebutuhan Indonesia. Harapannya, program Jurnal Club ini bisa menjadi ruang dialog mengenai sistem pangan dan planetary health, sekaligus menjadi wadah untuk menerjemahkan bukti-bukti ilmiah menjadi pengetahuan yang mudah dipahami, memfasilitasi diskusi berbasis bukti, dan mendorong aksi individu dan kolektif menuju sistem pangan berkelanjutan. Sesi Jurnal Club seri 2 ini berjudul Kekeringan El Nino dan Kesiapan Petani, Pelajaran dari Malawi. Nanti diskusi Jurnal Club malam ini akan difasilitasi oleh Dr. Ayen Choa. Dr. Ayen adalah dosen jurusan agroteknologi, Fakultas Pertanian, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama di Universitas Tadulako, Indonesia. Penelitiannya berfokus pada bidang siklus biogeokimia dalam ekosistem daratan dan juga pada interaksi tanah dan tanaman, terutama nutrisi tanah dan tanaman, proses lingkungan dalam sistem pertanian, ekologi tanaman, serta mekanisme hyperakumulasi logam pada tanaman. Beliau juga merupakan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Muda Indonesia atau ALMI dan terlibat dalam penelitian dan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Yayasan Penelitian Jerman atau DFG, Bank Pembangunan Asia (ADB), European Commission, dan juga beliau adalah salah satu komite penelitian dan pengembangan nasional di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Jurnal Club kali ini akan dilaksanakan secara interaktif dan teman-teman diharapkan untuk berkontribusi aktif baik lewat open mic maupun tulisan. Dan teman-teman yang ingin menjawab atau bertanya atau menanggapi langsung boleh membuka mic dengan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat ataupun nanti langsung mengakses Canva Board melalui link yang akan kami bagikan di kolom chat. Jadi di sesi kali ini nanti teman-teman boleh langsung menuliskannya di Canva Board dan nanti ada juga teman-teman Fudagogik yang akan membantu untuk mencatatkannya di Canva Board. Hmm, Sebelum saya serahkan sesi ini kepada fasilitator, mungkin dari teman-teman nanti boleh share mengenai paper yang akan dibahas mungkin setelah membaca ya di em, akhir pekan kemarin. Apakah ada em, yang ingin dibahas dari paper ini? Apakah tentang abstraknya yang mungkin mudah dipahami atau tidak mudah dipahami? Apakah kesimpulannya mungkin yang sudah konsisten atau belum dengan abstraknya? Terus temuan-temuan apa yang mungkin menarik kira-kira menurut teman-teman atau apakah ada relevansi dari paper ini dengan pekerjaan teman-teman sehari-hari atau yang lebih luas lagi mungkin dengan Indonesia. Silakan mungkin teman-teman yang mau em, sharing mengenai hal tersebut boleh buka mic atau menuliskannya di kolom chat. Saya nanti tuliskan juga di kolom chat. Halo Kak, s- salam kenal, selamat malam. Eh, saya panggilnya Bu atau Kak Ayen dan teman-teman Fudagogik ini pengalaman pertama saya ikut forumnya Fudagogik. Eh, Sebenarnya yang pertama itu saya pengen ikut tapi ah, waktu dan lain-lain tidak
bersambut gitu. Jadi ya baru berkesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggita dari Sleman. Eh, Saat ini sedang bekerja di salah satu lembaga swadaya masyarakat di Sleman begitu. Dan tertarik dengan apa namanya diskusi malam ini karena Sleman sendiri kalau menurut BMKG begitu peringatan tentang kekeringannya lumayan dalam apa namanya? Apa sih namanya? Waspada. Fase waspada atau apa. Yang lainnya tuh merah, Sleman sendiri yang waspada. Tapi menurutku itu sama-sama eh, alarm yang buruk untuk kita gitu ya. Eh, terus em, jadi mau belajar begitu, siapa tahu ada upaya-upaya yang bisa dilakukan atau diadaptasi dari Malawi itu sendiri. Nah, kemarin sudah turut membaca papernya begitu, tapi ada satu hal dari keseluruhan hal saya banyak temuannya, namun yang saya highlight begitu, adik, tolong. Yang saya highlight begitu, eh, saya melihat bahwa resiliensi terhadap krisis iklim ini ternyata eh, tidak terdistribusi dengan menyeluruh atau merata begitu. Kan dijelaskan di artikelnya kalau perempuan lebih banyak terlibat dalam pertanian subsisten, tapi ternyata petani laki-laki yang lebih kaya justru lebih mungkin menerapkan eh, pertanian konservasi. Nah, jadi aku tuh melihat berarti sebenarnya kemampuan untuk beradaptasi. Adik, maaf, bentar ya. Mohon maaf ada sponsor. Aku tuh melihat kalau kemampuan untuk beradaptasi eh, atas perubahan atau krisis iklim ini tuh tidak hanya ditentukan karena teknologinya atau apa yang, tapi ternyata posisi sosial dan kepemilikan sumber daya atau modal itu tadi ternyata juga cukup berpengaruh. Nah, eh, pada pada konteks di Sleman, karena saya bukan petani begitu, tapi ternyata saya juga turut terdampak begitu. Karena Sleman ini dia desa tapi juga lebih ciri-ciri daerahnya lebih mendekati ke daerah urban begitu, dan mayoritas pangan kami itu tergantung pada pasar, ketersediaan yang ada di pasar begitu. Secara tidak langsung kami eh, apa namanya merasakan dan dampak krisis iklim terhadap rantai pangan itu tidak hanya oleh petani itu sendiri sebagai produsen, ternyata pedagang dan kami sebagai pelaku rumah tangga juga merasakannya begitu. Nah, yang kami rasakan adalah seperti ketersediaan pangan yang eh, makin sulit atau tidak, harga pangan yang sangat volatil naik turun gitu, dan eh, hal itu juga apa namanya membuat kami eh, perlu melihat kembali mana sih yang harus dieliminasi, dan itu juga akhirnya berpengaruh terhadap akses gizi yang kami punya, karena kan eh, kenaikan ini tidak disertai dengan kenaikan yang lain, misalnya pendapatan dan lain-lain seperti itu. Kalau dari saya sependek bacaan saya itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kang Gita. Betul, menarik ya melihat dinamika nggak hanya mungkin secara teknis dalam pertaniannya, tapi juga em, sosioekonominya mungkin di balik ini nanti dijelaskan lebih lanjut sama Bu Ayen. Em, untuk sekarang mungkin saya serahkan ke Bu Ayen. Terima kasih tadi atas pendapatnya dari Mbak Anggita. Sebelumnya saya ucapkan semuanya selamat malam dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, yang hadir pada pembahasan Jurnal Club tentang pada prinsipnya hanya ada dua hal, yaitu tentang conservation agriculture dan keterkaitannya dengan El Nino. Nah, eh, saya nggak tahu apakah saya akan memberikan sedikit gambaran tadi ya atas pendapat atau hasil bacaan Mbak Anggita, tapi mungkin lebih baik saya meneruskan dulu kira-kira kisi-kisi yang ada pada paper ini secara keseluruhan. Nanti diantaranya juga akan ada interaktif ya, Mbak Anggita ya. Nanti kita interaktif lebih banyak. Jadi secara konteks umum, paper ini memberikan gambaran bahwa pola cuaca itu semakin tidak menentu. Tadi juga disebut oleh Mbak Anggita, di Indonesia juga terjadi di Sleman. Di Afrika Sub-Sahara ini memang tempat yang kalau ada El Nino itu dia efeknya jauh lebih sadis gitu ya, karena dia memang dari letak negaranya, Malawi ini kan tidak memiliki laut, jadi dia itu landlocked, jadi semuanya agak beda dengan kita di Indonesia, walaupun kita nanti El Nino sama di 2015-2016 itu juga El Nino parah, tapi butiran air masih bisa dibawa gitu ya oleh angin. Masih ada lah gitu. Kalau Malawi ini emang sulit. Nah, dia itu pertaniannya eh, pada hujan, jadi mengharapkan hujan, sangat tergantung. 76% penduduk Malawi menggantungkan hidup pada pertanian. Boleh dikata lebih tinggi daripada status Indonesia sekarang. Ya, kita sudah menurun sebenarnya jumlah yang tergantung pada pertanian. Nah, sektor pertanian ini besar sekali masih sumbangannya terhadap produk domestik brutonya Malawi gitu. Jadi boleh dikata sebagai tulang punggung utama juga di ekonomi negaranya. Nah, pemerintah Malawi itu melakukan beragam kebijakan, jadi subsidi seperti kita di Indonesia, tapi juga eh, memiliki kebijakan nasional pertanian yang diluncurkan sesudah pengalaman El Nino yang baru. Nah, di Indonesia kan juga kita memiliki beragam kebijakan pemerintah gitu ya. Nah, di dalam untuk pangan yang berkelanjutan ya, ataupun eh, menjaga produktivitas pertanian atau meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi ada dua hal gitu. Nah, oh ya, ini ada pertanyaan ya. Kok agak sulit membacanya ya? Tulisannya rada kecil ya. Ini ada, kalau ada El Nino jadi bisa lebih besar. Iya, ini dengan konteks mau landlock masih ada butiran angin. Oh ya, ini catatan. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, paper ini dipilih menurut saya sebenarnya sangat baik sekali oleh tim Foodagogik ya, bersama mungkin IP, karena memang saat yang tepat karena tadi juga disampaikan ya bahwa kita juga lagi saat ini El Nino gitu ya, termasuk yang akan menjadi salah satu El Nino kuat, El Nino super juga gitu ya. Jadi kita ada kemungkinan juga akan gagal panen mungkin di September nantinya dan Oktober. Jadi sangat sangat cocok gitu. Nah, paper ini dipilih oleh riset oleh si penelitinya ini dilakukan setelah El Nino. Jadi bukan pada saat El Nino. Jadi peneliti melakukan kegiatan menelitinya ini sesudah masa El Nino berakhir. Nah, pada El Nino di 2015-2016 ini, Malawi itu sampai mendapatkan bantuan pangan waktu itu ya berturut-turut karena pangannya tidak cukup gitu. Jadi karena turunnya drastis, pemerintahnya mendapatkan bantuan pangan dari uh, beragam negara, tapi juga dari PBB gitu. Nah, sebenarnya
El Nino ini, kalau kita bertanya gitu ya, sama dengan kita sekarang di Indonesia, kan kita sudah tahu dan kita sudah punya pengalaman beragam dari beragam tahun, termasuk di 2023 itu lumayan gitu ya El Nino, walaupun tidak diramal yang tahun ini diramalkan lebih kuat daripada yang 2023. Nah, kenapa petani masih sering mengalami kerugian gitu kan akibat El Nino ya? Itu juga suatu fenomena yang menggambarkan adanya kegagalan manajemen sebenarnya gitu ya kan, karena sesuatu yang berulang-ulang tetapi kok bisa kita gagal gitu ya untuk mengatasi kerugian gitu. Nah, di paper ini peneliti mengajukan 3 pertanyaan untuk risetnya. Mereka menanyakan siapa sih yang mengadopsi conservation agriculture atau eh, pertanian konservasi dan bagaimana meningkatkan adopsinya. Kemudian bagaimana petani memperoleh dan mempercayai atau memanfaatkan informasi perakhiran cuaca dan apakah petaninya mengambil keputusan budidaya berdasarkan perakhiran cuaca tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari mereka sebagai peneliti adalah seberapa tangguh mata pencarian petani ini terhadap cuaca yang ekstrem tersebut yaitu El Nino dan apakah ya atau bagaimana diversifikasi eh, pola manajemen di lapang di lahan itu dapat meningkatkan ketahanan pertaniannya. Slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya metodologi yang digunakan tempat penelitiannya adalah di distrik atau Kabupaten Machinga dan Balaka. Jadi ada 2 tempat. Kemudian yaitu memilih petani yang mengalami kerugian panen. Kemudian jumlah respondennya ada 201, yaitu 104 yang CA, Conservation Agriculture, dan 97 yang tidak mengadopsi pertanian konservasi. Sistemnya survei berdasarkan kuesioner, wawancara kepada stakeholder lainnya, kemudian analisa statistik dan analisa kualitatif dilaksanakan setelah masa El Nino berakhir. Mereka meneliti antara Agustus sampai September 2016. Lanjut, hasil utamanya adalah mereka menyampaikan di papernya mereka bahwa nah, apakah ya Bapak Ibu sekalian yang hadir itu eh, apa ya familiar tidak dengan conservation agriculture? Ada yang mau memberikan pendapat apa itu CA? Ada yang mau memberikan pendapatnya tentang pertanian konservasi atau sistemnya? Ada yang mau memberikan Boleh, pendapatnya? Ya, boleh. silakan Mbak Halo. Kandi. Oh ya, Iya, iya. silakan Mbak Kandi. Terima kasih. Kalau yang saya baca dari papernya, kan pada Iya. dasarnya kan conservation agriculture ini Hmm. adalah sistem pertanian yang apa ya mengutamakan kelestarian dari si ekosistemnya gitu ya. Dan kalau menurut Hmm. papernya sih yang saya baca ada 3 hal atau 3 pilar yang diutamakan, yaitu yang pertama Hmm. no till atau tidak melakukan eh till itu apa ya? pe- Pembajakan ya, Bajak. tidak Iya. dibajak tanahnya gitu. Terus yang kedua adalah menggunakan mulching ya, atau di mana tanahnya itu apa di ditutup gitu ya, apa Hmm. ditutup dengan menggunakan apa namanya, ditutup sehingga mengurangi apa Mulsa. penguapan air gitu ya. Sama Betul. sebentar, satu lagi tuh saya lupa. Tapi tadi saya baca ada 3 pilarnya gitu. Eh, Ada yang mau Maaf, kasih satu lagi pendapat saya lupa, lainnya? Bu. Ya. Ada yang lain yang mau kasih pendapat? Di kolom chat Kayaknya di ada chat nih, Bu. ada ya. Betul, Ibu. Dari Kak Nurfianto. Mungkin Kak Nurfianto mau menjelaskan langsung open mic. Silakan diskusi aja kita. Oh, sudah jelaskan.
Ya, jadi iya betul nih Jessica. Satu yang ketiga itu ya crop rotation ya. Jadi tidak menanam yang sejenis ya Oh iya, kan. crop Terima kasih. rotation. Iya, ya kan Mbak Kandi, betul ya. Crop Iya rotation betul. yang ketiga. Ya, ya, jadi yang satu adalah no tillage ataupun minimum tillage. Yang kedua itu kita mulching ya kan. Yang ketiga itu melakukan crop rotation ya sejenis. Ya, lanjut Mbak Intan yang hasilnya yang pertama di riset ini itu memberikan gambaran tadi juga sempat disebut oleh Mbak Anggi bahwa petani CA itu umumnya lebih tua, lebih sejahtera dan dia laki-laki umumnya bukan perempuan gitu. Nah, kemudian program adaptasi perubahan iklimnya itu belum mencapai atau menjangkau semua kelompok umur secara setara ya, termasuk gender. Jadi baik laki-laki dan perempuan ini tidak sama gitu di dalam mengadopsi atau mengadaptasi terhadap perubahan iklim yang ada gitu. Nah, mungkin perlu juga ditegaskan ya, jadi bahwa El Nino itu bukan climate change, jadi sesuatu yang apa yang harus kita pastikan. Jadi kalau El Nino ini adalah eh, lebih kepada perbedaan tekanan nanti pada udara, pembawaan butiran air, kemudian yang bisa menurunkan hujan. Nah, itu kalau tekanannya istilahnya gini, kalau angin pasatnya menurun gitu ya, perputarannya itu. Jadi dia dalam satu ENSO, satu siklus gitu panjang. Tapi yang kita harus pastikan dia adalah dua hal yang berbeda dengan climate change. Walaupun demikian, El Nino tentu dipengaruhi oleh keadaan climate change yang berubah yang sekarang itu, yaitu lebih panas, ya kan, kenaikan temperatur pasti ada pengaruhnya. Nah, di dua yang balik lagi ke hasil penelitian ini, di dua grafik ini ada non CA dan CA petaninya, laki-laki dan perempuan, bisa diselami sedikit gitu ya. Kesimpulannya adalah petani CA umumnya lebih tua, lebih sejahtera, dan lebih banyak laki-laki. Tetapi dari dua grafik ini, Bapak Ibu sekalian juga bisa menyelami dan mungkin nanti akan ada pertanyaan terhadap grafik ini. Lanjut, Mbak Kintan. Di yang kedua, hasil pentingnya yang kedua adalah bahwa petani perempuan itu lebih miskin. Nah, kalau kita lihat grafik ini, misalnya yang di tengah gambarnya kan kalau yang lebih warnanya itu yang lebih merah itu adalah female, perempuan yang non CA. Gambarnya yang lebih pink itu adalah female yang mempraktekkan conservation agriculture. Jadi yang mempraktekkan CA perempuan itu selalu lebih rendah dibandingkan yang non CA. Jadi non CA-nya lebih banyak. Beda dengan laki-laki. Laki-laki yang lebih kaya ataupun average pendapatannya atau better off yang lebih baik, kita bisa lihat dia mempraktekkan CA lebih baik dibandingkan yang perempuan miskin. Tapi sebenarnya nanti pertanyaan kritikalnya adalah apakah memang mempraktekkan CA ini harus memiliki sumber keuangan yang baik gitu ya kan? Nah, itu pertanyaan kritisnya sebenarnya dari paper ini. Lanjut, Mbak Kintan, slide berikutnya. Di hasil penelitian berikutnya yang adalah tentang informasi cuaca. Nah, petani itu mendapatkan informasi cuaca eh, umumnya itu dari radio. Paling banyaknya adalah dari radio. Sebenarnya kedua grup, baik itu yang melaksanakan konservasi, ya pertanian konservasi maupun yang tidak, itu mayoritas mendapatkan informasinya melalui radio gitu. Ya, yang satu 85%, yang non CA itu 81% gitu. Nah, tetapi yang menerima yang CA yang petani konservasi ini itu umumnya
mendapatkan extension services, jadi pelayanan penyuluhan yang itu lebih baik gitu dibandingkan yang non CA. Maka kesimpulannya nanti bahwa penyuluhan jadi tidak sekedar untuk keberhasilan adopsi CA itu tidak bisa hanya melalui dengar gitu ya. Jadi harus disuluh gitu. Harus ada pembelajaran langsung di tempat gitu. Nah, double informasi ini akan meningkatkan adopsi CA yang lebih baik gitu. Ya. Slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya hasil penelitiannya, kan pertanyaannya ada 3, sehingga hasil penelitian utamanya itu yang dilaporkan itu ada 3. Nah, faktor ketahanan ya, jadi dalam petani itu bagaimana untuk lebih bisa bertahan di dalam sistem, ya dia itu bisa dilihat bahwa kalau dia mengadopsi CA, ketahanan keluarganya, household-nya itu menjadi lebih baik gitu, ya melalui praktek konservasi pertanian. Jadi kalau dia menanam di melalui CA, hasilnya lebih baik dibandingkan yang non CA untuk semua jenis tanaman yang uh, mereka tanam ya oleh yang CA ini. Jadi conservation agriculture memberikan dampak positif atas peningkatan dari uh, apa dengan mengadopsi CA tersebut. Tapi sisi lain juga yang CA ini itu memang taninya itu lebih banyak diversifikasi tanaman yang dia tanam gitu karena memang basisnya adalah crop, uh, maka itu pertukaran ya dalam cycle ataupun ditanam bersamaan gitu di dalam suatu lahan. Jadi kalau praktek CA itu memang bagaimana caranya bisa mendiversifikasikan dalam satu rotasi atau pada rotasi yang berbeda. Slide berikutnya, Mbak Kintan. Nah, sehingga pada diskusi ya peneliti menyatakan bahwa tani yang lebih kaya laki-laki lebih mungkin mempraktekkan CA. Implikasinya itu adalah karena perempuan itu memiliki keterbatasan waktu kemungkinan karena ada tugas rumah tangga, belum lagi ditambah pertanian gitu. Kemudian perempuan itu biasanya kurang akses ke modal, alat dan transportasi gitu. Nah, sehingga peneliti menyarankan bahwa harus untuk meningkatkannya itu untuk perlu intervensi yang spesifik, yaitu ya penyuluhnya harus lebih banyak atau penyuluhnya juga harus menargetkan perempuan, kemudian pelatihan yang sifatnya sensitif akan gender gitu ya, jadi nggak digabungkan semuanya aja karena ibu-ibu mungkin tidak datang karena ada tugas domestik gitu ya, kemudian harus menghasilkan teknologi yang hemat tenaga kerja supaya perempuan ini bisa lebih berperan karena kita tahu kan fisiknya lebih lemah ya dibandingkan laki-laki. Lanjut. Nah, di uh, pembahasan terkait akses dan kepercayaan terhadap informasi cuaca ya, yang didengar tadi 80-an% dari radio gitu ya. Nah, petani itu mengakses informasi cuaca, tapi sering-sering tidak mempercayainya. Kenapa? Karena ternyata di Malawi itu, ya, itu pernah diinformasikan juga akan El Nino, tapi ternyata tidak terbukti gitu ya. Nah, itu membuat juga akhirnya petani itu kehilangan kepercayaan kadang-kadang gitu ya terhadap informasi yang ada. Nah, sehingga komunikasi perakiraan cuaca kepada petani itu sering sepihak gitu. Ada datanya aja atau ada siarannya saja gitu, tapi tidak ada penyuluhannya atau tidak ada kepastiannya gitu ya. Kemudian, nah ini yang sebelumnya tidak akurat gitu ya. Nah, kemudian
petani itu kan nggak bisa dikasih data aja, harusnya dikasih suatu hasil analisis implikasi, misalnya, oh ya dengan demikian jagung harus ditanam 1 minggu lebih cepat atau 2 minggu lebih lambat gitu ya, untuk menghindari panen, masa panen adalah pada saat El Nino yang sangat berat, yang sangat ini. Jadi hasil analisis yang harusnya disampaikan ke petani gitu. Nah, di paper mereka menyarankan untuk ada pusat pembelajaran pramusim kepada petani, melibatkan pemuka agama, mungkin adat dan guru, teacher. Nah, radio komunitas mungkin lebih baik dibandingkan radio siaran pemerintah yang langsung begitu saja. Kemudian analisis perakiraan cuaca yang harus dilakukan yang bisa dipahami gitu, jangan terlalu ilmiah gitu. Lanjut. Nah, di penjelasan berikutnya, 5 poin yang mereka jelaskan ya, ini ada poin ketiga, yaitu tentang perencanaan musim tanam gitu. Nah, petani itu eh, mereka dapatkan di lapang selama masa studi mereka itu kurang paham karena eh, tidak mampu merespon perakiraan cuaca itu menjadi suatu agenda tanam gitu. Nah, sehingga eh, tani itu kadang-kadang bereaksi reaktif gitu loh, menurut pengetahuannya aja. Nah, sehingga bisa sampai menanam ulang 3 kali ya di hasil penelitian mereka, sehingga menghabiskan modal. Padahal belum tentu reaktif itu benar gitu ya. Nah, mereka menuliskan itu rekomendasinya adalah yaitu penyuluh yang menghubungkan perakiraan cuaca dengan kesimpulan, dengan tindakan yang harus diambil oleh petani itu bisa membuat lebih efisien dan lebih tepat gitu. Nah, kemudian di pembahasan juga disarankan untuk diversifikasi mata pencaharian. Jadi walaupun CA menunjukkan nilai positif, tetapi eh, peneliti di konteks Malawi tetap menyarankan memerlukan mata pencaharian sampingan untuk supaya tidak terlalu rentan efek daripada El Nino gitu ya. Jadi misalnya sistem crop kombinasi dengan ternak livestock terintegrasi, pasar off farm. Jadi tani juga tidak semata-mata menanam aja, tapi juga mendiversifikasi ke bidang lain, misalnya sistem penjualan yang lebih baik dan yang lain-lain. Lanjut. Nah, diskusinya yang terakhir dari peneliti adalah tentang peran penyuluh pertanian. Ini adalah yang mereka tekankan di paper mereka di bagian diskusi yang terakhir, yaitu bahwa penyuluh yang mereka temukan di lapang ya, hasil analisisnya adalah kapasitasnya kurang gitu ya, kemampuannya kurang dalam mengambil tindakan atas data-data perakiraan cuaca tersebut gitu. Nah, sehingga perlu peningkatan kapasitas staf, tetapi mereka temukan bahwa pendanaan dari pemerintah Malawi itu tidak banyak untuk bidang tersebut. Kemudian mereka mengharapkan lebih banyak peran penting daripada NGO ya untuk membantu masyarakat, terus perlu perbaikan kerangka kerja, manajemen kerja dari pemerintah ya agar menjadi lebih baik. Kemudian melakukan assessment pramusim dari waktu ke waktu, dengan memahami aset yang ada, tenaga kerja, sejauh mana pendapatan, dan bagaimana agar bisa terjadi sumber pangan alternatif lainnya, tapi melalui peran penyuluh pertanian yang lebih baik. Saya rasa nih konteks ini juga sama dengan di kita di Indonesia pada prinsipnya. Berikutnya, Mbak Kintan. Nah, kesimpulan penelitian ini oleh peneliti disebutkan bahwa CA terbukti meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, adopsi CA masih didominasi oleh laki-laki, kemudian informasi iklim belum dimanfaatkan secara optimal, penyuluhan pertanian itu harus lebih berorientasi pada tingkat tindakan action oriented gitu ya, bukan apa ya kayak sejenis berita aja.
Jadi misalnya, oh ya ini harus tanam jagung gitu. Jangan memberitahu ya ini akan El Nino gitu aja gitu loh misalnya atau apa. Jadi action oriented yang diharapkan. Membangun ketahanan itu membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Jadi penyuluhnya juga harus bisa komunikasi, harus pintar, memang harus punya sense gitu ya dalam pertanian, bukan sekedar membaca aja. Kemudian diversifikasi merupakan strategi penting dalam meningkatkan resiliensi petani terhadap El Nino. Kemudian diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, penyuluh, dan NGO. Konteks ini pasti berlaku yang sama dengan kita di Indonesia. Slide berikutnya. Nah, sesudah memahami isi paper secara garis besar, bahan diskusi kita adalah apakah yang conservation agriculture ini pertanian konservasi ya itu benar-benar solusi jangka panjang dan atau hanya jangka pendek karena El Nino. Menurut Bapak Ibu sekalian bagaimana ya dari hasil penelitian yang ada ini? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Di kolom chat ada Kak Kandi, mungkin mau open mic menjelaskan. Silakan. Ya, terima kasih. Ini tadi menanggapi yang kata Bu Ayen yang terkait dengan apa? Dengan tadi ya eh, eh, kem- kemampuannya penyuluh pertanian gitu. Nah, ini kan saya Hmm. juga kebetulan eh, tahun lalu memang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan perubahan iklim juga di Hmm. Lombok tepatnya gitu. Dan yang memang kemudian saya temui kan jadi memang tingkat apa bukan hanya apa ya mungkin pemahamannya tentang perubahan iklim yang juga masih sangat rendah ya. Jadi ada kemiripan gitu dengan konteks di Indonesia bahwa pemahaman tentang bahkan pemahaman atau kesadaran tentang adanya dampak perubahan iklim terhadap pertanian ini juga sepertinya masih sangat rendah gitu. Terus kemudian masih banyak miskonsepsi bahwa oh perubahan iklim itu ya hanya ini aja apa jauh gitu terjadinya hanya cuaca-cuaca yang berubah aja, tapi nggak ada dampaknya secara langsung terhadap kehidupan manusia. Itu yang kemudian banyak saya temui sih waktu penelitian ya, waktu di persepsi awal gitu, baru setelah kemudian kebetulan penelitiannya itu kemarin kan apa participatory action research gitu ya, jadi melakukan riset aksi dengan anak-anak SMA gitu dan kemudian baru sesudah mengadakan riset aksi itu dan mereka baru melihat tuh keterhubungannya gitu ternyata dampaknya itu benar-benar kemana-mana ya ke pertanian ke kesehatan ke semuanya gitu ya bahkan ke gaya hidupnya orang-orang juga seperti itu sih jadi ya mungkin itu menjelaskan saja. Terima kasih Mbak Kandi. Ya, saya rasa memang benar itu. Jadi di lapang memang masih ada gap pengetahuan dan gap tindakan yang cukup besar ya. Dan itu memerlukan peran kita semua. Karena peran kita semua ini akan menjadikan kita ini orang-orang yang lebih bertanggung jawab atas pangan yang kita terima hari-hari gitu ya. Karena itu adalah penuh perjuangan gitu kan. Nah, sehingga kita harus bertanggung jawab. Tadi baik sekali itu ada apa menggunakan PAR dan yang sebisa mungkin kalau kita dari universitas yang mengadakan pengabdian masyarakat gitu ya juga membantu meningkatkan kapasitas penyuluh gitu dari pengabdian masyarakat tersebut kegiatan. Ada lagi yang lain? Oh di chat ada. Dari Kak Nurfianto nih Bu, menurut Kak Nurfianto praktik-praktik pertanian berkelanjutan seperti CA ini butuh dikomunikasikan secara luas dari aspek bisnis dan kelayakan ekonominya. Jadi sudah banyak peneliti dan profesor yang mengembangkan tentang pertanian berkelanjutan, tapi memang kenyataannya mungkin pemerintah dan swasta masih memilih em,
praktik monokultur yang secara raksasa dan masif gitu ya Bu, seperti contohnya mungkin food estate. Iya, betul. Ini sharing yang sangat bagus nih di Mas Nurfianto. Jadi memang kalau kita balik ke CA dulu, jadi CA ini sebenarnya adalah pertanian konvensional, jadi udah lama dan sebenarnya udah sering apa ya ditinggalkan pada prinsipnya sesudah mengenal anorganik lebih banyak gitu ya. Tetapi saat yang sama saat ini adalah walaupun pemerintah yang sekarang mengklaim bahwa pupuknya udah turun harganya 20%. Tapi karena saya juga bertani gitu ya, kayaknya nggak ada yang turun gitu loh. Nah, sehingga pertanyaan ini apakah CA benar-benar solusi jangka panjang? Itu pada prinsipnya harusnya gitu ya, kalau kita mau mempertahankan sustainability di dalam agriculture. Jadi memang agak ribet gitu karena harus memusahkan lahan, tapi karena pupuk juga mahal, selain itu juga anorganik yang long term di Indonesia sudah cukup lama gitu ya. Jadi pemulihannya memang baik melalui CA. Nah, kemudian banyak penelitian yang sudah berhasil skala besar juga, tapi sayangnya tidak ada adopsi. Itu benar sekali yang disampaikan. Kemudian monokultur skala raksasa, yaitu jadi gini di dalam konsep pertanian ya secara umum harga pangan turun sulit karena jumlah manusianya meningkat, jumlah lahannya berkurang karena harus bangun sekolah, ya kan, kemudian jalan, rumah, apain gitu ya. Jadi untuk turun itu sulit memang harganya. Tetapi kalau mau ya subsidi besar-besaran seperti pemerintah Cina yang tidak boleh ada harga pangan mahal gitu misalnya ya. Nah, kemudian monokultur ya sering tidak terhindarkan. Beras sekarang 9 juta hektar minimal. Sawit 16,3 juta hektar ya, monokultur raksasa gitu ya. Belum lagi ya food estate yang menghilangkan segala macam biodiversity walaupun banyak argumennya gitu ya. Nah, itu memang agak sulit gitu ya. Nah, sehingga permintaan pasar dari kita sendiri juga inginnya murah misalnya dan sering tidak bertanggung jawab di dalam konsumsi, berlebihan buang atau seperti apa gitu. Nah, jadi kita dalam satu siklus LCA-nya, life cycle-nya ini memang kita harus bersama-sama dengan pemerintah, tapi kalau pemerintahnya lompat-lompat ya idenya, nah itu mungkin agak sulit gitu ya. Jadi kita itu berjalan di tempat mungkin malah mundur gitu karena apa ya sporadik tata cara perbaikan kita gitu. Jadi ya hari ini yang hadir di diskusi ini saya lihat banyak yang sangat muda, masih muda-muda. Nah, harapannya sama sama Mas dan Mbak untuk lebih firm mengawal ini ya, untuk menjaga pangan kita gitu. Di masa depan dengan climate change dan El Nino terpengaruh dari climate change, kemudian tanah monokultur yang lama, pertanian yang lama, ya long term already gitu ya, itu bisa mengakibatkan kita itu ada emas nggak bisa beli makan di 2050 gitu ya kan kalau dengan kondisi terus-menerus seperti ini. Jadi memang eh, seperti yang dilakukan oleh Fudagogi gitu ya, walaupun mungkin tidak banyak yang apa ya influence-nya nggak terlalu luas, tapi ya bahagian dari yang penting untuk bersama-sama gitu untuk menjadi lebih lebih bertanggung jawab dalam baik kita itu sebagai konsumer pangan ataupun pelaku pangan gitu ya ataupun peneliti ataupun pemerhati pertanian gitu. Selamat malam. Mau ikut Selamat malam. diskusi ya tentang Boleh? pertanyaan yang pertama.
apakah CA ini solusi jangka panjang atau jangka pendek? Kalau saya tidak salah memahami jurnalnya, sepertinya CA ini tuh bukan solusi jangka panjang terhadap perubahan iklim, tapi salah satu tawaran untuk beradaptasi menghadapi El Nino dan selanjutnya itu. Jadi ini memang hanya solusi jangka pendek ya, supaya hasil produksi pertanian itu nggak rugi-rugi banget gitu. Begitu ya, Mbak? Terima kasih, Mbak Wita. Pada prinsipnya eh, tidak ada yang salah. Tapi kalau kita menargetkan dia jangka panjang, maka kita juga menargetkan karbon gitu ya. Jadi apa keberadaan eh, bahan organik di tanah itu akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu kalau kita mempraktekkan eh, CA gitu. Jadi dia supportingnya lebih baik gitu dari waktu ke waktu gitu. Ada atau tidaknya El Nino akan membuat pertanian itu menjadi produktivitas pertanian itu menjadi lebih baik kalau keberadaan bahan organik di tanah itu eh, CN rasionya baik, memang bagus gitu. Nah, kemudian tadi sekolah lapang ya terkait dengan BMKG memang benar. Jadi inilah yang harus kita bantu ya karena cakupannya itu eh, iya benar. Nih APBN-nya dipotong. Benar itu bukan hanya dipotong sih, nggak ada, bukan disuruh efisien orang. Kalau efisien itu kan ditanya kamu mau efisiensi yang mana gitu. Ini kan nggak motong gitu aja gitu ya kan. Nah, eh, tapi kita di masyarakat mungkin juga bisa karena eh, apa ya tanpa harapan gitu ya karena nggak ada lagi yang jelas ya kita harus berperan gitu mau nggak mau gitu ya sebagai masyarakat kita harus berperan lebih optimal gitu tidak hanya eh, apatis gitu dengan keadaan. Nah, harapannya yang masih muda-muda ini ya harus berperan lebih banyak gitu ya. Apakah melalui medsos, melalui apa gitu ya, untuk meningkatkan eh, kesadaran akan bahwa memang ada potensi kita nggak cukup pangannya nanti gitu. Dan karena negara lain kalau nggak kena El Nino juga kan dia kita mau beli juga nggak akan bisa kita beli gitu loh ya. Apakah sekarang kita benar-benar ada swasembada beras kan nobody knows sebenarnya karena datanya nggak ada gitu ya. Tapi ya itu risknya risknya tinggi kalau disertai gagal panen nanti mau beli sama siapa gitu kalau semuanya gagal panen. Nah itu yang kita kita takutkan gitu ya kan. Dan kenapa sebenarnya kalau mau fair dan kita itu eh, pro climate change, sebenarnya kita kalau nggak nanam itu jauh lebih bagus karena kan nggak eh, mengambil mineral, nggak merusak lahan gitu, ya kan. Terus nggak melakukan pemupukan dan menyebabkan eh, eh, apa eh, pencucian gitu nitrogen ke badan air misalnya dan sebagainya. Karena beli itu lebih murah, tiba di rumah lebih untung dibandingkan kos yang kita keluarkan dari bibit dan yang lainnya. Tetapi masak makanan utama pun kita tidak mau menguasai itu dan kita itu bisa dikuasai negara lain nantinya. Kalau dia tidak mau jual lagi, ya kita nggak makan karena kita nggak bisa makan sawit kan. Nah, karena harus tetap memiliki cadangan karbohidrat yang cukup gitu ya dan sering-sering juga tidak benar kalau beras itu bisa atau apa ya membuat sakit diabetes ngapain itu kan kalau itu sebagai hanya itu satu-satunya yang dimakan seumur hidup gitu ya kan tapi kan ini combine ya dan juga ada kegiatan fisik dan dia adalah penyedia energi yang sangat baik kalau kita capek kerja, kurang sehat, ngapain. Banyak nilai plus daripada beras itu sendiri juga. Tetapi kata kuncinya adalah jangan sampai makanan pokok kita pun kita nggak bisa menyediakan dengan cukup gitu. Apapun taruhannya, ya kan. Apakah itu akhirnya terjadi pencemaran lingkungan karena mengusahakan padi sawah ataupun padi ladang, ya kita harus
meningkatkan sains untuk bisa mencegah itu, tetapi ya produksinya dan peningkatan produktivitasnya tetap akan akan membuat kita itu berada pada posisi yang lebih safety kan, dengan bisa memproduksi sendiri. Nah, itu yang kita selalu sampaikan. Kita bisa saja jadi negara industri kaya nantinya, tetapi makanan pokok kita tetap harus kita usahakan sendiri dengan sangat baik gitu. Kalau bisa kita seperti negara Cina yang dia jadi negara industri tetapi memiliki garis sangat jelas bahwa pangan itu harus murah. Pemerintah itu memberikan harga pangan yang luar biasa. Kalau kita beli apel itu 12.000, 13.000 sekilo gitu. Ya kan? Karena kebijakan pemerintahnya. Karena orang menjadi sehat dan terjangkau makanannya, bisa beli makanannya kalau gajinya nggak tinggi atau ngapain. Ya, jadi itu salah satu bantuan yang paling dasar. Nah, itu kan kita berharapnya juga seperti itu gitu. Ya kan, bukan pada konsep yang MBG aja gitu loh. Jadi lebih kepada keseluruhan rakyat berhak mendapatkan pangan yang lebih baik dan murah gitu ya untuk mempertahankan kesehatan ya, keseluruhan eh, warga negara Indonesia tak tanpa kecuali gitu. Ini ada Kak Jessica, Bu, yang ingin nggak tahu menyampaikan Oh, pendapat atau bertanya. Silakan Kak Jessica. Halo, suara saya terdengar? Kedengaran Kak? oh ya, Oh ya, halo semua. Salam kenal, nama saya Jessica. Mau ikut diskusi ya, Kak. Dan Bu Ayen. Em, Sebelumnya minta maaf, mungkin sebelumnya nanti agak campur-campur bahasa Inggris. Tapi em, untuk menjawab pertanyaan pertama ya, yang CA benar-benar solusi jangka panjang atau jangka pendek, menurutku em, bukan satu-satunya solusi, tapi menurutku sangat jelas ya kalau ini sebenarnya jangka panjang begitu. Dari pengertianku, dari membaca juga karena kalau CA tadi didefinisikannya ada tiga yang no-till, um, atau tidak pembajakan, dan um, MUSA dengan cover crop, dan juga intercropping atau crop rotation begitu. Dan menurutku um, dengan no-till yang atau tidak pembajakan itu ada jaringan yang fungal networks atau jaringan mycorrhiza yang sebenarnya membantu tanaman mengambil unsur haranya tuh jauh lebih mudah gitu ya di tanah, dan um, sebenarnya ini tuh membantu tanaman bertumbuh jauh lebih baik gitu. Dan sebenarnya ketiga-tiga ininya, tiga-tiga uh, aspek dari yang didefinisikan sebagai conservation agriculture itu penting untuk kesehatan tanah sendiri ya. Em, jadi mungkin bukan satu-satunya solusi karena tadi ada di finding em, jurnalnya, we know that there are other aspects of em, yang kenapa petani tidak mengadopsi CA karena wealth atau ada uh, efek yang hanya ke perempuan dan tidak ke laki-laki begitu. Tapi dari um, kayak misalnya contohnya mulching itu juga meningkatkan bahan organik di tanah yang juga um, ya meningkatkan kesehatan tanah sendiri gitu. Dan crop rotation dan intercropping juga membedakan um, crop yang ditumbuhkan gitu ya, supaya misalnya kalau um, legumes atau polong gitu, kacang-kacangan bisa sebenarnya fixing nitrogen ke tanah yang meningkatkan soil health juga overall gitu, dan tidak harus menggunakan mineral fertilizer lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya menurutku sangat jelas kalau conservation agriculture itu solusi jangka panjang, jangka pendek, dan jangka panjang juga gitu yang harus dilakukan, tapi tidak satu-satunya karena ada aspek
sosial tadi gitu ya. Um, dan mungkin satu lagi yang saat membaca melihat juga ada komentar, bukan komentar, ada konteks ya tentang program pemerintah yang Farm Input Subsidi Program kalau nggak salah, dan um, benih yang disediakan oleh pemerintah tuh hanya maize kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang bisa koreksi kalau um, pembacaanku salah, tapi menurutku itu malah salah satu yang tidak mendorong resiliensi gitu, karena um, sepengertianku resiliensi itu petani punya kapabilitas secara jangka panjang untuk melewati gangguan, di konteks ini mungkin gangguan kekeringan atau tekanan panas gitu ya dari El Nino. Em, jadi ya mungkin sebenarnya lebih dari perlu penyuluhan atau perlu NGO, em, sebenarnya yang dari program pemerintahnya ini yang menurutku malah tidak mendorong resiliensi di konteks Malawi. Begitu mungkin um, ya just a few thoughts that I had. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti itu eh, konteksnya kan emang ini ya luas nanti pada prinsipnya. Jadi solusi jangka panjang atau hanya jangka pendek? Maksudnya kalau hanya jangka pendek, apakah hanya kalau setiap kita El Nino maka kita akan menggunakan CA? Tadi seperti disampaikan, ya tergantung konteks di lapangan karena lahan pertanian itu pun sendiri kan beragam, ya kan? Jadi dia kan sangat homogeneous. Ada daerah yang eh, batu-batuan, daerah pertaniannya berpasir dan yang ngapain. Jadi konteksnya nanti disesuaikan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Jessica. Nah, kemudian dia panjang atau pendek tergantung pada yang pertanyaan yang ketiga, pertanyaan di sampingnya. Karena dia akan memerlukan residu. Ya, jadi kadang-kadang residunya itu nggak cukup gitu pada daerah tertentu. Kalau pada Malawi itu, kenapa CA itu menjadi konsep pembahasan mereka? Karena dia itu residu tanamannya dimakan ternak gitu kan, diberikan ke ternak. Nah, sehingga untuk mempertahankan CA itu juga nggak gampang gitu, karena dia harus mencari residu lainnya gitu. Nah, jadi ya sangat tergantung gitu konteksnya gitu. Tapi itu juga berlaku di negara kita karena ada di beberapa daerah kan dia juga memiliki ternak, tapi banyak juga daerah tertentu di lahan pertanian itu tidak dikombin dengan petaninya atau berbarengan sebagai peternak. Nah, kalau itu mungkin dia bisa mempertahankan CA untuk lada jangka panjang gitu dalam satu siklus gitu. Nah, kemudian CA jangka panjang itu juga nanti sering diidentikan punya masalah tertentu dalam pest and disease juga konteks jangka panjangnya. Jadi dia banyak hal gitu yang masih harus karena pertanian ini kan suatu apa ya living cycle. Jadi dia nggak kayak pabrik penghasil Indomie gitu yang bisa kita kontrol dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi very interesting proses gitu kalau di pertanian tadi yaitu ada mycorrhiza ya kan, ada endomycorrhiza, ada ecto ya kan beragam. Terus masih lactobacillus yang selalu ada dimanapun gitu ya. Terus ada yang spesifik microorganism yang enggak ada dia tidak terlalu banyak di tempat tertentu ada yang general occupationnya ada di mana-mana gitu ya kan ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Rizky ya atau pernyataan iya ini benar gitu ya kan jadi kita memang menginginkan menggunakan CA ini dalam konsep untuk supaya mempertahankan bahan organik tanah yang kita tahu gitu ya menjadi salah satu
supporter utama untuk mempertahankan kesuburan tanah gitu. Jadi tidak ada tanah yang subur kalau tidak bisa mempertahankan keberadaan bahan organik gitu. Karena nanti bahan organik ini mempengaruhi structure, crumble atau tidak crumble, ngapain untuk menghosting air atau udara, pori-porinya ngapain gitu. Benar sekali, Mas Rizky, yang ininya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, kita bisa pindah pertanyaan berikut di halaman berikutnya untuk sharing hasil dari yang jurnal ini. Ada Kak Kandi yang angkat tangan, Bu. Mungkin Kak Kandi mau share sedikit? Silakan. Ibu mungkin saya lebih pengen bertanya ya. Jadi Ya, bukan menjawab pertanyaan yang tadi, tapi terpantik dari beberapa diskusi tadi. Jadi ini mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan conservation agriculture ini ya. Jadi pertanian yang berbasis konservasi ini apa? Tadi kan seperti disampaikan Ibu kan ada beberapa kalangan ya, kayak misalnya bahan mulchnya mungkin susah didapat kalau untuk lahan yang besar gitu ya. Terus dan juga mungkin untuk dapatnya jadinya mahal karena mungkin harus outsourcing ya, nggak bisa dari tanah pertanian sendiri seperti itu. Terus kemudian tapi saya juga tadi memperhatikan bahwa yang yang diteliti tadi kan yang jadi subjek penelitiannya juga adalah beberapa pertanian yang sifatnya subsisten gitu ya. Jadi yang untuk kebutuhan pangan sendiri gitu. Nah, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit melenceng dari ini, tapi sebenarnya kalau menurut Ibu atau menurut teman-teman ya, model apa ya untuk ketahanan pangan di hadapan krisis iklim ini, modelnya itu yang lebih cocok apakah model yang berskala besar itu, apakah itu yang lebih cocok ataukah memang model ketahanan pangannya itu yang harus kayak sangat berbasis lokal, terus kemudian eh, apa skalanya mungkin skala rumah tangga, misalnya anggaplah dalam satu komplek itu dalam satu komplek itu punya kebun komunal gitu ya, atau masing-masing rumahnya itu juga bercocok tanam sayur-sayuran di kebunnya sendiri gitu. Kira-kira yang untuk di hadapan krisis iklim saat ini ya, yang akan lebih resilient itu yang mana ya gitu. Mungkin itu yang saya jadi kepikir gitu, Bu. Terima kasih sebelumnya. terima kasih Mbak Kandi. Jadi salah satu yang kita hilang di Indonesia eh, adalah kita tidak mempertahankan. eh, jadi subsisten ini ada levelnya. Jadi smallholders kan dia misalnya di Malawi juga di bawah 1 hektar. Di kita juga ya kan ada yang cuma setengah hektar, malah sering-sering 1/4 hektar. Ya 1 hektar, 2 hektar itu untuk dijual hasilnya untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi salah satu subsisten yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana setiap penduduk itu bisa memproduksi pangan tertentu bagi dirinya sendiri. Kenapa itu penting? Karena semakin banyak biomasa yang kita hasilkan, kita itu menurunkan eh, karbon, gitu ya. Jadi konsepnya di luar itu pun adalah pertukaran. Jadi kita misalnya bisa menumbuhkan sawi kita sendiri. Jadi hanya sawi yang kita tidak beli, tapi yang lainnya kita beli gitu ya. Atau pertukaran. Nah, apakah dengan demikian itu akan yang membuat yang berjualan itu rugi gitu karena penduduknya enggak beli. Tidak tuh kita sudah bisa lihat juga di negara Jepang ya, Cina, Taiwan itu adalah mayoritas yang masih menumbuhkan tanaman pangannya sendiri di komplek, sering-sering sampai ke tingkat apartemen pun mereka masih menanam
bisa menanam padi di antara beberapa pot gitu ya. Nah, itu yang kita hilang. Sayang sekali gitu di Indonesia. Jadi antara kita jaraknya kita dengan pangan kita itu semakin jauh karena kita merasa bahwa tugasnya ya dari petani aja. Apakah itu swadaya ataupun itu adalah perusahaan gitu ya. Nah, itu contoh yang paling gampang dilihat juga pada konsep buat minyak sayur gitu. Di banyak negara ya itu buat minyak sayur itu misalnya yang asalnya jagung kah, soybean kah, termasuk sawit ya. Itu sering dibuat di ketingkatan desa rumah tangga aja. Misal saya panen jagung, ya saya bawa jagung saya pengeringan di tempat buat minyak sayur di desa tersebut juga atau di kecamatan tersebut juga. Biasa itu, tapi di kita tidak. Nah, ini yang sering juga kita berkali-kali sampaikan ke pemerintah, kita harus mengocok ulang sedikit gitu tata cara kita di pertanian gitu, sehingga kontribusi yang lebih besar karena itu akan membuat volatil harga itu nggak bermainnya jauh karena ada kemampuan daripada masyarakat baik kota desa itu bisa menjadi bahagian dari siklus itu. Apakah akan rugi? Tidak. Karena itu menimbulkan pekerjaan baru. Misalnya ada orang yang kerjanya bantuin buka pabrik kecil untuk bikin minyak jagung, minyak kedelai, minyak sawit gitu. Karena sawit tuh nggak harus dibikin di pabrik gitu. Nggak harus PKS yang 30. Nah, kemudian mulching ya. Selagi mulching ini dalam konsepnya adalah biomasanya cukup, tidak ada masalah. Dan kita bisa lihat kalau di sawit, ya contoh monoculture yang juga mulchingnya menggunakan mulching ya di dalam prunings. Jadi kalau kalau konsep dalam pertanian khusus untuk kelapa sawit, pruning daunnya itu kan tidak diizinkan dibawa keluar dari lahan pertanian tersebut. Jadi harus ditinggal gitu di situ sebagai untuk regenerasi daripada nutrisi gitu ya. Nah, itu juga salah satu konsep yang mungkin bagus dalam pertanaman sawit ya itu bahwa tidak diizinkan untuk mengeluarkan pruning dari daun tua senescence yang sudah senescent itu dikeluarkan dari lokasi. Itu ada beberapa contoh praktek-praktek baik gitu. Tapi ya konsepnya ya itu. Jadi apakah besar kecil combine itu yang paling bagus gitu. Kalau tidak kita harga ditentukan sepihak nantinya gitu karena kita tidak punya kemampuan lokal lokal tanda kutip household ya. Jadi household yang menyediakan makanannya masing-masing pada tingkatan tertentu, bukan keseluruhan grain dan keseluruhan vegetable harus kita sediakan sendiri gitu ya. Tapi ya partial gitu ya, ikut berkontribusi dan mendekatkan produksi ke kita gitu ya. Misalnya minyak tadi, protein lainnya ngapain. Kalau ini kan nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya ini ya, bagaimana mengubah mindset pertanian nih, subsisten menjadi bisnis. Tadi ini yang Mbak Kandi udah tanyakan juga, dan apakah perubahan mindset ini kita perlukan gitu, ya kan? Jadi apakah subsisten itu memang gak guna gitu, udah kita tinggalin aja. Pertanian ini perlunya bisnis aja gitu. Nah, apakah perubahan mindset ini diperlukan gitu ya? Kalau saya karena bergerak di pertanian baik di lapangnya maupun publikasi benar-benar sainsnya, ya itulah melihat jurang itu sangat besar dalam pertanggungjawaban pangan oleh kita masing-masing. Keterlibatan kita ini semakin kecil dan semakin kecil. Menurut saya itu kurang bagus gitu loh ya kan. Jadi keterlibatan memang ada anak muda yang berperan di pangan, di pertanian keseluruhan, tapi tidak cukup banyak dibandingkan di negara lain yang membangun pangannya
menjadi sangat baik. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu topik bahasan nanti dicari jurnalnya juga ada tentang itu bagi Foodakokik gitu ya, gimana menjaga pangan yang berkelanjutan dari eh, apa eh, impact dari apa ya, baik itu young generation lah ya atau apa dalam agriculture ini. Kemudian bagaimana mengatasi rendahnya pengetahuan petani ini di Indonesia, kayaknya udah persoalan lama juga, bukan di Malawi aja gitu kan. Kemudian ini zaman digitalisasi, kita belum banyak melihat digitalisasi di Indonesia dalam bidang pertanian. Ada, memang ada, tapi belum banyak gitu ya. Nah, itu menjadi concern kita. Ada Kak Debi yang mungkin mau share input, masukan atau apa? Baik, selamat Silakan, malam Kak semuanya. Debbie. Ya, perkenalkan saya Debbie. Eh, saya sebenarnya setahun terakhir ini kan sedang bertani gitu ya, mungkin subsisten smallholder tadi ya, yang di bawah 1 hektar gitu, Bu Ayan. Jadi pas baca-baca tentang CA ini gitu ya, saya tuh langsung mikir praktiknya di lapangan gitu, terutama di ladang yang saya sedang kerjakan gitu kan. Jadi eh, memang secara konsep tuh bagus gitu ya. Dan saya sih karena dulu juga waktu tahun 2015-2016 itu juga mendampingi kelompok masyarakat yang bertani juga dan ngomonginnya juga tentang keberlanjutan pertanian gitu ya, yang organik dan non pestisida dan lain sebagainya gitu ya. Saya melihat langsung di 2015-2016 itu bagaimana memang hasilnya itu sayurannya jauh lebih enak, lebih segar gitu ya. Terus juga ketika petani menanam juga maksudnya apa ya? Tampaknya lebih murah gitu ya karena katanya sih biayanya kurang lebih mirip lah yang non pestisida dan yang memakai pestisida gitu ya. Nah, cuman ketika nih saya setahun terakhir ini berladang ini saya menanam jagung gitu ya. Ketika misalnya tadi ya ada no-till gitu ya, itu tuh saya langsung, lah bagaimana ya? Maksudnya gini, itu kan ketika misalnya menanam jagung aja di lahan yang 7.000 meter, itu kan ada puluhan ribu tongkol gitu ya, tongkol jagungnya gitu. Ketika panen, kemudian puluhan ribu tongkol ini tuh dikemanakan, sedangkan ladang sebelah adalah milik tetangga, ya kan? Kalau misalnya kita mau manfaatkan tongkol itu menjadi mulsa gitu ya di tanam yang kedua, tanam yang berikutnya gitu ya, itu kan berarti harus secara teknisnya tuh harus dikemanakan dulu gitu. Saya udah pernah coba sekitar 1.000 meter, saya apa namanya tongkol jagungnya itu saya pisahkan untuk jadi 7.000 ini nggak ditanam semua jagung, jadi hanya 6.000 yang jagung dan 1.000 meternya itu untuk sayur-sayuran pangan keluarga saya sehari-hari gitu. Nah, itu aja untuk nyabutin bonggol jagungnya itu tuh udah wah berminggu-minggu gitu untuk memisahkannya kalau sendirian gitu tangannya. Jadi kan ada cost sebenarnya untuk cost lebih untuk bonggol-bonggolnya itu kemudian dipisahkan, harus ada orang yang mengerjakannya gitu ya. Terus juga ada yang apa namanya orang yang mengerti apa ya, mengerti bahwa itu tuh untuk apa nanti ketika menanam berikutnya nggak perlu di traktor atau nggak perlu dibajak gitu ya, langsung dipakaikan apa namanya tadi ya, bisa pakai bambu dilubangin dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya ketika misalnya menraktor juga itu kan membantu juga melihat ini ya garis bedengannya itu loh untuk menanam gitu. Jadi ada sebenarnya praktik-praktik yang memang mungkin terlihat ribet di awal gitu ya untuk menerapkan CA ini. Tapi ya balik lagi gitu, infrastrukturnya tuh harus dibuat lebih awal dan lebih mahal sebenarnya jatuhnya. Karena untuk yang misalnya nih saya mau melakukan kayak ini kan BMKG tuh di awal tahun udah bilang bahwa kita tuh di pertengahan tahun 6 bulan gak akan ada curah hujan katanya gitu ya. Akan ada musim kemarau yang sangat panjang. Jadi saya tuh, aduh gimana ya caranya menangkap sisaan air yang di bulan Januari sampai Maret gitu ya, supaya bisa
ditangkap gitu air hujannya gitu ya. Apakah pakai pompa hidram gitu ya atau bikin toren dan lain sebagainya. Ya, itu pun juga mahal gitu. Jadi curhat. Tapi intinya adalah yang ingin saya ini kan adalah sebenarnya bahasa petani itu bukan petaninya yang kemampuannya rendah gitu ya, tapi bahasa petani ini berbeda kan. Dia itu harus melihat contoh langsungnya. Jika misalnya pertanian di sampingnya itu berhasil, bahkan di masa krisis sekalipun, pasti dia ikutin gitu. Sesederhana itu gitu. Mungkin kalau kalau kami, saya bernanamnya di Kabanjahe ya, Medan. Penyuluhan gitu, itu kata-kata itu tuh nggak pernah masuk ke desa kami gitu. Siapa yang melakukan penyuluhan tuh nggak ada gitu ya. Nah, jadi ya memang masyarakatnya sendiri, kalau saya lihat ya, petani-petani di sekitar ketika mengobrol gitu ya di ladang, mereka tuh juga karena udah ada handphone ya, digital ini tuh membantu. Jadi mereka tuh pasti nonton YouTube. YouTube tentang pertanian tuh dilakukan gitu. Misalnya ya tumpang sari dengan apa apa dengan apa itu mereka lakukan gitu ya. Terus dia itu juga pakai misalnya sistem composting, mereka juga pakai gitu ya. Jadi kalau mereka melihat bukti nyata keberhasilannya, itu pasti mereka copy gitu. Enggak, ya kayak gitu kira-kira. Karena memang mereka pun, kami pun sebagai petani gitu ya, obrolan kami tuh nggak jauh-jauh dari cuaca gitu ya. Ketika jagung ini banyak sekali hujannya, justru rumputnya semakin tinggi, maka tikus tikus hutan akan masuk gitu ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya pengennya yang seimbang aja gitu kan, curah hujan sama yang ini. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol itu kan. Nah, kami tuh sadar bahwa iklim ini tuh udah nggak kayak dulu gitu, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa diramal gitu. Apakah bulan ini hujan atau apa gitu. Jadi kami ya benar-benar mengandalkan apa ya, modal yang ada gitu, mau kemarau mau hujan ya tanam aja dulu gitu, kita lihat nanti seperti apa gitu. Tapi ya itu ya ketika misalnya di sini nih ada bilang mengatasi rendahnya pengetahuan petani tentang perakiraan cuaca. Memang kami juga eh, ketika saya bilang BMKG gitu ya di teman-teman petani gitu ya, itu tuh mereka juga iya bakalan ada ini ya gitu. Tapi ya terus apa gitu. Maksudnya kami semua sudah tahu bahwa akan ada kekeringan panjang gitu. Tapi kemudian apa? Untuk infrastruktur menghadapi bencana, bukan bencana ya, ya musim kemarau panjang, ya itu kan perlu modal lebih banyak lagi gitu. eh aku nggak tahu apakah ini bisa, ini pasti nggak mungkin apa ya mewakili petani-petani di daerah mana, di daerah yang lain ya. Tapi kalau di daerah saya sendiri sebenarnya petani-petaninya cukup sering melihat info-info di YouTube, di ya info-info digital gitu ya, yang beredar di digital gitu. Jadi eh kalau misalnya boleh bercerita, kalau tadi sumber pangan di rumah masing-masing itu juga sebenarnya sudah dilakukan. Jadi kami itu pasti di tengahnya itu yang apa ya, yang masalnya yang untuk dijual dalam bertonton gitu ya hasilnya. Dan di pinggir-pinggir itu pasti kami buat rumah gitu. Apakah itu cabai? Jadi setiap ke ladang itu pasti harus ada yang bisa dibawa pulang. Apakah itu cabai? Apakah itu sayuran? Bahkan rumput-rumput yang tumbuh di ladang pun bisa dibawa menjadi sayur gitu ya bagi yang tahu gitu ya. Itu sih, jadi kadang-kadang ketika mendengar ini bahwa petani kurang ilmu, petani kurang apa, kadang-kadang itu kayak apa ya, menggelitik saya gitu ya. Karena kami di lapangan tuh eh, sudah tahu, tapi harus apa gitu loh. Jadi praktiknya oke, iya tahu itu bagus gitu. Tapi gimana nih apa ya realitanya gitu bahwa tadi kan pria apa petani laki-laki yang kaya itu justru lebih bisa menggunakan CA ini. Nah, berarti kan bagaimana dengan kami yang memang menggantungkan hidup di pertanian ini gitu, yang nggak kaya-kaya amat gitu ya, cukup buat modal gitu ya, yang keuntungannya bisa cukup untuk beberapa bulan ke depan gitu. Nah, kayak gitu aja sih, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, jadi pengen pergi ke lihat ininya dong, kebunnya ya kita nih. Iya, banget. Jadi pengen ke tempatnya Debbie, lihat kebunnya ini. Iya. Iya. Ya Ayo. memang memang gitu. Masalahnya yaitu tadi banyak informasi, kemudian ya dan forward gitu ya.
what is the next action gitu ya. Nah, itu yang kita selalu sampaikan gitu, bahwa maksudnya kalau memberitakan ya harus tepat juga gitu. Berapa hari, berapa bulan, kemudian boosting gitu. Apakah orang jangan nanam jagung atau ngapain gitu ya kan? Karena begitu banyak berita El Nino itu akan lebih kering dan lebih lama yang sekarang. Tapi harus ngapain gitu ya kan? Nah, memang di beberapa yang kita sebut sekarang adalah gini, jangan melakukan penyuluhan yang sifatnya demonstration gitu ya. Jadi itu sudah kuno kalau demonstration. Kita itu inginnya petani itu mengadopsi dan menjadi peneliti bagi dirinya sendiri. Caranya seperti apa? Kalau demonstration itu sering-sering adalah dibuat terpisah, kemudian ada yang mencontohkan gitu. Terus petaninya melihat aja, oh ya ini misalnya itu adalah new cultivar gitu ya. Oh nanamnya kalau yang baru tuh kayak gini gitu. Ngapain? Tapi petani itu tidak ikut langsung gitu. Nah kita menginginkan pola-pola yang kayak punya 7.000 meter persegi atau 1 hektar, maka eh, yang konsep-konsep baru, misalnya no tillage atau ngapain, yaitu 1/4 dari tanahnya atau ngapain. Jadi dia berpengalaman sendiri. Nah, kalau cocok berkembang baru di enlarge gitu ke konsepnya ngapain gitu. Nah, itu selalu kita sampaikan juga untuk mengganti sistem-sistem itu. Nah, kemudian memberikan lebih banyak, kan kalau kita di luar negara-negara lain itu kan kalau alat-alat pertanian itu kalau yang kecil itu subsidinya itu sampai 40% dari harganya. Dan kalau yang besar, traktor gede gitu misalnya, itu rata-rata 30% subsidinya. Nah, kalau kita kan enggak gitu ya, petaninya gitu ya. Jadi ya sulit. Nah, CA itu bukan semata-mata non-tillage, terus dengan gampangnya diberi penutup eh, sisa tanaman gitu ya. Karena konsekuensinya nanti akan ada pest and disease. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan Debbie, it's not easy dan juga bukan yang kayak ojlok-ojlok gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Malawi, dengan kita, we are lucky. Jadi di Indonesia itu, walaupun El Nino, mungkin kalau dibandingkan di Malawi, itu kayak kita itu sengsaranya enggak 1/10-nya lah ya, 10%-nya aja gitu. Kalau dia kan tanahnya memang very low organic matter dan memang dia itu parah gitu. Nah, sehingga setiap jengkal organic matter yang ditambahkan itu kayak suatu penghidupan baru gitu. Kalau kita ya cukup cukup masih agak oke lah gitu ya. Nah, kemudian kayak misalnya ya mau naruh jagung habis panen semua ngapain ya itu pest and disease tetap harus diolahkan dan mengecilkan di processing dihancurkan dulu kan juga bukan biaya yang kecil ya. Jadi CA itu bukan seperti yang dibayangkan akan low cost gitu ya dan juga perlu physical work yang cukup banyak. Jadi memang apakah itu nanti eh, laku apa tidak ya, untung apa tidak itu ya next question gitu, yang tidak dibahas pada paper ini. Tapi kalau di lapang ya perlu banyak consideration. Malah kalau di masa El Nino ini, misal kalau kan jagung itu cukup kuat menghadapi perubahan cuaca dia, jadi dia rada rada oke lah gitu ya terhadap eh, kekeringan maupun banjir. Yang penting floodingnya nggak terlalu lama. Dia cukup bagus tata cara adaptasinya gitu. Walaupun demikian, maka untuk El Nino itu bisa diambil keluar kalau untuk jagung itu jangan yang sifatnya malah gula apa ini ya. Jadi kayak dibuat guludan gitu. Jangan karena akan membuat airnya kelama tertinggal, maka harus malah kayak sebaliknya gitu. Jadi dia harus ditanam di antara eh, apa yang lebih rendahnya gitu. Jadi beberapa adjustment
di lapangan itu memang bisa. Dan di dalam banyak konsep kalau kita lihat petani di lapang itu sebenarnya punya maintenance tanaman yang sangat baik gitu. Nah, tetapi apa yang kurang? Yang kurangnya itu biasanya kurang yakin untuk di enlarge, perluas gitu. Nah, itu yang karena sistemnya adalah memang sering-sering membuat petani itu ketergantungan. Pemerintah senang yang sifatnya gitu. Padahal harusnya yang dituju adalah bagaimana kemandirian gitu. Ya, dalam konsep dan mengadopsi sistem-sistem baru lah di dalam ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa berubah karena ini udah benar-benar jalan di tempat kita kalau untuk pertanian dan kita takutkan nanti benar-benar 2050 nggak makan kita dalam sistem ini. Jadi mudah-mudahan apa ya ada ada apa ya kerjasama yang erat lah ya baik itu Pemda, universitas ya masyarakat. Ya, universitas kan kalau kayak kami kan punya masa yang besar mahasiswa muda. Universitas saya 50.000 orang. Ya, kalau sekali ke lapang gitu kan bisa sangat membantu. Nah, itu yang kita inginkan gitu loh. Jadi tidak KKN yang kayak ngecat-ngecat jalan gitu loh. Atau yang ngapain. Nah, itu kalau itu kami sudah rubah gitu. Jadi bukan yang kayak ngecat jalan lah, palang lah, nulis nama KKN lah gitu. Nah, kita ingin itu dirubah juga gitu. Bagaimana benar-benar menjayakan pertanian di Indonesia gitu. Nah, dengan konsep polisi dan tentara, ya kita juga sudah lihat hasilnya di 2 tahun terakhir ini kan juga tidak membawa dampak yang signifikan bagi kemajuan teknologi dan pengetahuan para petani yang real gitu. Karena nanti yang akan menjalankan memproduksi pangan yang sustainable itu ya petani yang real ini bukan yang ecek-ecek, yang tambahan tugasnya gitu. Nah, itu yang kita juga sangat sayangkan gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya share. Tetap semangat, Dewi. Dan juga yang masih muda-muda ini. Iya, terima kasih banyak Kak Debi atas sharingnya langsung perspektif dari lapangan ya Bu. Menarik Betul. sekali. Em, Ini ada tulisan dari Nurfianto. Betul, banyak kearifan lokal. Kalah merekomendasi pusat. Saya juga setuju itu. Ya, menurut saya ini pokoknya rada kacau lah sistemnya kita. Nggak kayak negara lain gitu. Kita tuh tambal sulam, tambal sulam. Jadi ya jadinya kain perca gitu loh. Nah, kita inginnya konsisten apa ya, flow-nya jelas gitu. Ya kan? Karena setiap tanaman rata-rata ataupun grain itu nggak bisa disamakan dengan bean. Terus juga nggak bisa tanaman keras dan tanaman semusim kan beda gitu konsepnya. Jadi nggak bisa yang kayak ojok-ojok datang dengan satu konsep gitu. iya, setuju Bu. Karena beda-beda juga ya Bu ya, tiap daerah em, pasti pendekatannya nggak bisa disamakan antara satu konteks dengan daerah lainnya. Em, Baik, kalau sudah em, tidak ada lagi yang ditanyakan oleh teman-teman atau ingin disampaikan, terima kasih banyak. Kami ingin ucapkan kepada Bu Ayen yang telah mengajak kita sama-sama diskusi untuk malam hari ini. Em, saya sebelum ditutup jurnal klubnya malam ini, kami ingin meminta teman-teman untuk mengisi survei, kira-kira kurang lebih 1 hingga 2 menit untuk evaluasi jurnal klub malam ini.
Banyak yang merasa kalau jadi petani kurang keren. Salah ini, jadi petani itu keren. Sekarang harus ini ya Bu, semua orang harus tahu pangannya berasal dari mana ya Bu. Ya, harus bertanggung jawab kita. Karena kadang-kadang pangan itu untuk diantar sampai kota, dia risking their life. Dari panennya manjat di bukit di mana, terus harus diantar ke kota gitu ya. Ya itu apa ya? Mempertaruhkan nyawanya untuk kita mendapatkan makan, tapi kita sering sekali tidak bertanggung jawab atas makanan itu gitu. Karena kita nggak tahu ya Bu ya, jadi kita kurang bertanggung jawab juga dengan Iya, apa yang kita betul makan, nggak karena kita Debbie? nggak tahu. Yang jadi petani gimana? Ya kan? Betul nggak? Kalau ke lapang ngapain itu kan mempertahankan nyawa kita gitu loh. Iya betul, Bu. Eh, dan aku tuh masih beruntungnya, ini sambil mengisi pollingnya. Beruntungnya adalah aku tuh punya tanah ya untuk aku tanami sayuran untuk kebutuhan Hmm. panganku gitu. Aku nggak bisa bayangin orang-orang yang misalnya di PHK massal saat ini gitu ya, nggak punya Hmm. tanah Betul. gitu ya, kontrakan gang kecil gitu ya. Jadi meskipun aku misuh-misuh gitu ya, ini kok hujan nggak datang-datang gitu, tapi minimal ada yang bisa dimakan gitu, yang dibawa pulang ke rumah gitu. Karena aku punya tanah itu tadi ya. Betul. Dan sebenarnya nanti kalau menguasai tanaman, tanaman itu pada prinsipnya kayak kita, dia berteman, dia itu reaktif dengan yang kita apa ya. Jadi kita bisa bisa apa ya menguasainya gitu. Jadi melalui air yang lebih dingin sedikit, air yang lebih hangat sedikit, masa pemberian air yang berbeda, pupuk berbeda di eh, waktu tertentu. Jadi kita bisa menguasai apapun yang kita mau sebenarnya tanaman ini karena dia sifatnya adaptif dan bereaktif terhadap. Jadi kita bisa menipunya untuk gugurkan daun, memperbanyak daun, bisa ditipu dia. Jadi Ah, iya, iya. Bu mau Bu ilmunya Bu. Boleh, Lumayan mau aku Bu ada ilmunya. ini ya bisa ngezoom sama aku. Ih, mau banget. nanti kita tampung, kita jadwalkan lagi dengan Bu Ayan diskusinya. Kalau teman-teman sudah mengisi survei, terima kasih banyak ya Kak Devi dan Bu Ayan atas diskusi. Iya, sama-sama. Sebelum acara Jurnal Club ini ditutup, mungkin sekarang kita mau melakukan dokumentasi dulu. Bagi teman-teman yang berkenan, boleh dibuka kameranya. Aku minta tolong Kak Nisa mungkin buat Baik. diambil dokumentasinya. Ya, buat teman-teman yang mau jalan kamera, silakan. Aku akan mulai. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin satu kali lagi. Empat lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima banyak Kak Nisa. kasih. Terima kasih banyak untuk Bu Ayan yang sudah mengajak kita untuk memahami tentang fenomena iklim, sistem pangan, terus dampaknya juga terhadap dinamika sosioekonomi pelaku di rantai pasok, terutama tadi untuk petani. Semoga pengetahuan-pengetahuan tentang iklim dan lingkungan, terus rekomendasi strategi adaptasi dan mitigasi tadi jadi perspektif yang penting untuk bisa bantu kita melihat apa yang bisa kita lakukan sehari-hari dan juga bisa beradaptasi gitu dengan apa yang kita rasakan di kemudian hari. Jadi semoga diskusi hari ini jadi langkah kecil untuk mengupayakan transformasi sistem pangan berkelanjutan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam acara Jurnal Club bulan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Rekaman Jurnal Club kali ini dapat diakses di channel YouTube Fudagogik dan IPDP Almi. Informasi Jurnal Club untuk bulan ini dapat diakses melalui website, Instagram, maupun LinkedIn Fudagogik, dan juga Instagram DP, IP, dan Almi. Terima kasih, teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Banyak Terima buayan. kasih Selamat malam. banyak. Selamat Ya, terima malam, kasih terima sekali kasih semua. semuanya. Sehat sukses Selamat semuanya. malam, terima kasih. Izin live.
Mbak Kintan, Mbak Kiana, Mbak Nisa, dan Terima kasih seluruhnya. banyak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat. Sama-sama. Selamat malam.